wabarakatuh. Anak-anak semua masih semangat belajar ya? Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep himpunan. Mari kita simak pemaparan berikut. Pernahkah kalian mengunjungi pasar tradisional atau fresh market di sekitar rumah kalian? Nah, biasanya kita menjumpai berbagai jenis dagangan yang sama ditempatkan di kelompok yang sama. Contoh nih, ketika kita ingin belanja wortel, kentang, bayam misalkan, maka kita pasti mencari pedagang sayuran kan? Bisa nggak kita membeli jeruk di pedagang sayuran tersebut? Tentu tidak, karena tidak menjual kan. Ketika ingin mencari jeruk, mangga, semangka, atau jenis buah-buahan yang lain, maka kita harus mendatangi kelompok pedagang yang lain, yaitu kelompok pedagang buah-buahan. Begitu juga ketika kita ingin membeli daging, atau misalkan ikan. Nah, kelompok-kelompok yang tadi disebutkan, kelompok sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging, itu merupakan contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa ya itu himpunan? Nah, apakah semua kelompok bisa katakan himpunan? Tentu tidak. Contoh nih, kelompok dalam IPA, contohnya ada kelompok flora, ada kelompok fauna. Nah, di dalam kelompok fauna kan ada dibagi-bagi lagi ya. Contohnya kayak ada hewan bertulang belakang, ada hewan yang tidak bertulang belakang, seperti itu ya. Nah, di dalam matematika, kelompok, kelas, kumpulan, itu kita sebutnya sebagai himpunan. Tapi, mari kita simak contoh berikut. Di sini ada contoh buah-buahan. Coba kalian perhatikan. Sudah? Perhatikan, mana dari himpunan buah-buahan ini atau mana dari kelompok buah-buahan ini yang diawali dari huruf M? Ya betul, ada mangga, ada manggis, ada melon. Betul sekali. Mudah ya, karena didefinisikan dengan jelas. Sekarang, perhatikan kembali buah-buahan berikut. Buah-buahan mana yang bagus? Buah-buahan mana yang jelek? Buah-buahan mana yang enak? Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Beda-beda. Lu yang mana dong? Gak jelas ya? Nah, himpunan di dalam matematika itu harus jelas. Karena matematika suka yang jelas-jelas. Yang tidak jelas, bukan himpunan. Begitu ya. Contoh yang lain. Misalkan ada Jakarta, Bali, Bandung, Yogyakarta. Itu merupakan nama-nama kota di negara Indonesia. Nah, kota mana yang diawali dari huruf J? Jelas ada Jakarta. Ya kan? Tetapi ketika pertanyaannya manakah yang termasuk kota besar? Waduh, semuanya besar. Mana yang termasuk kota kecil? Waduh, nggak tahu, nggak jelas, gitu ya. Bingung, kota besar itu seperti apa? Apakah Jakarta kota besar? Apakah Bali kota besar? Kita bingung menentukannya. Apa indikator yang jelas untuk menentukan itu kota besar? Kalau dibandingkan dengan Singapura, apakah Jakarta merupakan kota yang besar? Atau kalau dibandingkan dengan kota New York, apakah Jakarta itu kota besar? Kan tidak jelas. Ya. Jadi, kelompok-kelompok yang didefinisikan dengan jelas itu adalah himpunan. Wah, sangat bermanfaat sekali materi himpunan. Siapa ya yang menemukannya? Nah, kita kenalan yuk sama yang menemukan himpunan. Silakan disimak profilnya. Kita beruntung sekali teori himpunan ini sudah ditemukan sehingga bermanfaat buat kita semua. Nah, sekarang Ibu punya contoh yang lain. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kumpulan-kumpulan buah-buahan. Nah, apakah mangga termasuk buah-buahan? Mangga merupakan anggota atau bagian atau elemen di dalam himpunan buah-buahan. Maka secara matematis dituliskan sebagai berikut. Coba perhatikan, apakah bayam termasuk buah-buahan? Ternyata bukan. Maka bayam bukan anggota dari himpunan buah-buahan.
Secara matematis dituliskannya sebagai berikut. Bayam bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan buah-buahan. Simbol tentang keanggotaan dan bukan anggota ditunjukkan sebagai berikut. Seperti huruf E ya. Itu adalah materi tentang konsep himpunan, membedakan yang mana yang himpunan dan yang bukan himpunan, dan kita bisa menentukan mana anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Sudah paham? Kalau begitu, kita cek di soal berikut. Silahkan isi soal latihannya untuk mengetes sejauh mana kepemahaman kalian tentang konsep himpunan. Atau boleh juga scan QR berikut. Semangat ya belajar matematika. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.